selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Pasti semuanya luar biasa semuanya. Penuh sukacita dan semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik di rumah, sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami. Engkau berikan kami ketenangan Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau jadikan kami anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Lause melanjutkan cerita firman Tuhan, Lause mau bertanya dulu nih. Nih, di sini ada lilin dan korek api. Kalau Lause sudah nyalakan, kira-kira kalau Lause pegang lilin ini, Lause pegang apinya, kira-kira panas atau enggak ya adik-adik ya? Nah, kita buktikan ya panas atau enggak ya. Nah, Lause sudah nyalakan nih. Ya, Lause mau buktikan ini panas atau enggak. Nah, panas ya adik-adik ya. Betul, ini panas. Nah, adik-adik, seperti di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga pernah bertanya kepada murid-muridnya, apakah murid-muridnya percaya kepada Tuhan yang sudah mati dan hidup kembali. Tetapi adik-adik, salah satu murid Tuhan Yesus ada yang tidak percaya bahwa Tuhan sudah hidup kembali. Ada yang tahu namanya siapa? Siapa? Nah, adik-adik, kita baca Alkitab dulu ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Ayo kita baca bersama-sama ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, udah ada yang tahu namanya siapa? Ya, betul, namanya Thomas. Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang pada awalnya tidak percaya bahwa Tuhan sudah hidup kembali. Dan setelah dia melihat, barulah dia percaya. Nah, adik-adik, pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, dan ketika mereka berada di satu tempat, dan pada saat itu Thomas tidak bersama-sama dengan mereka, dan maka disitulah ketika murid-murid yang lain bercerita kepada Thomas bahwa mereka telah melihat
Tuhan sudah hidup kembali. Dan Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, betul, karena dia tidak melihat secara langsung. Nah, adik-adik, 8 hari kemudian mereka berkumpul di suatu tempat, di suatu rumah bersama-sama dengan Thomas. Nah, pada saat itu Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, dari situlah Thomas baru percaya bahwa Tuhan sudah hidup kembali. Nah, adik-adik, seringkali ya di dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kita seperti Thomas. Seringkali ketika kita tidak benar-benar melihat, sebelum kita membuktikannya, kita tidak mudah percaya. Contohnya misalkan nih, disuruh sama papa mamanya untuk misalkan merapikan tempat tidur, dan kalau rajin membantu orang tua, rajin belajar dan mendapatkan ranking, papa mama akan berikan hadiah. Kira-kira sebelum papa mamanya belikan, adik-adik percaya nggak? Ya, mungkin ada yang percaya, ada yang enggak ya, karena belum terbukti. Adik-adik, kita mau belajar dari Thomas, kita jangan seperti Thomas. Biarlah kita semuanya tetap percaya, tetap teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada di hati kita. Tuhan bersama-sama dengan adik-adik di rumah dalam keadaan apapun, baik itu dalam rasa ketika adik-adik dalam keadaan sedih, ketika waktu adik-adik sendiri, dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu beserta adik-adik ya. Jangan ragu, tetaplah teguh, tetaplah percaya kepada Tuhan. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya ya. Sampai sudah besar, sampai Tuhan Yesus memanggil kita kembali. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, tidak seperti Thomas Tuhan, yang tidak percaya karena tidak melihat, karena tidak membuktikannya. Dan biarlah ketika kami dalam menjalani hidup kami Tuhan, kami tetap teguh, kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta kami Tuhan, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun Tuhan, ketika kami sedih, ketika kami senang, di dalam kesendirian kami, di dalam ketakutan kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.